saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat.
Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita bersyukur Tuhan baik buat setiap kita, amin. Kebaikan Tuhan selalu kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau terus percayakan kehidupan kita sama Tuhan, amin saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah
my soul worship His holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Seems like never before. Seems like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lebih lagi mari sama-sama katakan. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Seems like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Seems like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your We worship You, God. Sorakan haleluya, haleluya. Salam sukacita, salam miracle dari GBI MCC Makassar. Dari kami sekeluarga, saya Pendeta Ishak Moses dan Pendeta Syuling, kami sekeluarga menyampaikan semangat sukacita. Terima kasih buat kesempatan ini saya bisa ada di depan Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk belajar satu teks dalam Alkitab. Karena saya melihat itu sangat menarik. Peristiwa di dalam Markus pasal yang ke-6 dan di dalam Kisah pasal 6 sampai pasal 8 ada sebuah tema utama dan tema utama di situ yaitu menurut saudara siapakah Yesus? Kalau saja hari ini kita ditanya, apa jawaban saudara? Dalam praktek hidup kita sehari-hari, dalam seluruh aktivitas kita, bagaimana saudara saya memposisikan Yesus? Mungkin ada yang langsung berkata begini, Pak Pendeta, dia itu Tuhan. Dia itu juru selamat. Dia punya otoritas dari tempat maha tinggi. Tapi juga, dia adalah seorang sahabat. Bapa yang baik. Mungkin berbagai hal, Bapak Ibu Saudara bisa katakan tentang siapa Yesus. Tapi pertanyaan saya, benarkah kita sungguh-sungguh mengenali siapa dia? Saudara, dari teks Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus. Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saudara, memang kisah ini adalah peristiwa berkaitan dengan
Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada beberapa perikop yang mendahului peristiwa ini. Bagian paling pertama itu adalah kisah Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus mengutus ke-12 rasul. Kemudian yang berikutnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan di bagian perikop ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelahnya Yesus berjalan di atas air. Saya kenapa baca bagian-bagian ini karena ada kaitan dengan ayat 30 ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan lihat sama-sama apa yang dimaksud oleh sang penulis ketika dia berkata bahwa murid-murid kemudian berkumpul dengan Yesus. Dari teks ini Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang menarik untuk kita lihat sama-sama. Yaitu dalam teks bahasa asli, itu dipakai kata kai, sunagontai, oi apostoloi, proston Yesun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya terjemahkan itu secara pribadi, saya akan pakai kata lalu berkumpullah para rasul bersama-sama dengan Yesus. Saya mau ajak kita perhatikan tentang poin berkumpul ini. Mengapa? Karena ini penting sekali. Sebetulnya dalam identifikasi dalam bahasa Greka tentang kata sunagontai ini adalah bentuk indikatif present pasif. Artinya bahwa ini sesuatu yang terjadi di waktu kini, tetapi Bapak Ibu Saudara sifatnya pasif. Nah, saya lebih memilih ini harusnya bentuk middle present. Karena antara pasif dan middle present itu hampir sama, ya, hampir sama bentuk katanya. Jadi mengapa saya pilih middle present? Karena kalau itu sifatnya pasif, berarti murid-murid itu dikumpulkan oleh seseorang. Nah, tapi saya pilih middle present karena perbedaannya hampir sama itu Bapak Ibu Saudara. Kalau middle present middle itu menunjuk kepada subjek menjadi penentu tindakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam teks ini saya percaya bahwa terjadi di kondisi itu murid-murid mereka berinisiatif untuk berkumpul. Nah, dari sisi aspek Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk imperfektif aspek. Apa itu maksudnya? Saudara, kalau kita identifikasi bentuk imperfektif aspek, nah sama seperti kita sedang nonton film, lalu kemudian ada bagian yang sutradara ingin itu menjadi perhatian kita, bagian kisah itu kemudian dibuat slow motion. Nah, seperti itulah ketika kata sunagontai hadir di ayat ini. Jadi buat saya dan saudara yang belajar Alkitab, ketika kita menemukan aspek imperfektif ini Bapak Ibu Saudara, seolah-olah kita diminta untuk, ayo perhatikan ini. Amati ini. Ada sesuatu yang perlu dipahami. Lebih serius. Dari sekedar mengerti kata berkumpul. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang begitu serius tentang hal ini? Sehingga penulis menggunakan aspek imperfektif ini. Bapak Ibu Saudara. Hal yang saya mau saudara perhatikan sama-sama dalam bagian ini. Yaitu karena topik sudah berubah. Jadi bagian ini menjadi sebuah permulaan dari perikop ini, tetapi sekaligus menjadi latar belakang. Latar belakang apa Bapak Ibu Saudara?
Tadi saya udah berkata di awal bahwa bagian ayat di dalam pasal 6 sampai pasal 8, tema utamanya yaitu siapakah Kristus, siapakah Yesus menurut saudara, menurut murid-murid, menurut kita. Hal yang kedua, mengapa ini penting? Karena dalam teks ini kemudian kita lihat murid-murid mereka ketemu Yesus dan mereka melaporkan, ya, mereka memberikan report kepada Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Saudara, di titik ini saya harus bilang buat Bapak Ibu Saudara, ada sebuah makna yang penting. Ada kesadaran tanggung jawab yang luar biasa dari pihak murid-murid. Setelah mereka mengerjakan banyak hal, karena Yesus mengutus mereka, mereka kemudian datang melaporkan semua hal kepada Yesus. Dan hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah pesan aplikasi buat kita bahwa gambaran sebuah hubungan dengan otoritas yang perlu juga kita teladani, yaitu kumpul dengan otoritas, kumpul dengan yang memberi tugas buat kita, kumpul dengan orang-orang yang mengutus kita, kumpul dengan Bapak Gembala. Hari-hari ini Pak Niko sedang mengingatkan saudara dan saya untuk memperhatikan hal membangun hubungan antar generasi. Saya mau bilang buat saudara semua, kita perlu tahu tentang struktur otoritas. Kita perlu menghargai struktur otoritas. Kita perlu memahami bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan terhadap otoritas. Itulah sebabnya sang penulis Markus menggunakan kata sunakontai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bandingkan kisah-kisah yang lain di dalam Alkitab, Kisah Rasul 15, ketika rasul-rasul diutus, mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Melaporkan semua hal yang mereka jumpai di dalam pelayanan. Amsal 24 ayat yang ke-6 bilang begini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari budayakan contoh ini supaya kita paham hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan sebagai bentuk kesadaran kita tentang otoritas dalam hidup kita. Catatan lain mengapa itu penting. Saudara, saya melihat di kisah ini Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pergi ceritakan kepada pengerja yang lain, kepada teman-teman mereka yang lain tentang semua kedahsyatan yang mereka buat. Mereka usir setan, mereka oleskan minyak dan orang-orang sakit sembuh. Mereka tidak pergi ceritakan itu kepada orang-orang lain. Artinya bahwa mereka melihat hal paling utama keberadaan sang pengutus yang harus lebih dahulu mendengarkan berita itu. Tapi hal yang lain Bapak Ibu Saudara yang saya harus garis bawahi. Dalam bagian ini mereka bukan kumpul, mereka cerita tentang semua kebesaran yang mereka capai menjadi kebanggaan atau kepuasan diri mereka. Tapi perkara yang menarik di sini yaitu fokus mereka. Mereka menyediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita punya sebuah budaya yang paling akrab dengan gereja kita, yaitu
berkumpul bersama, doa, menanti-nantikan Tuhan. Kita punya budaya bersama, kumpul dengan Paniko setiap bulan. Ketua rayon punya waktu kumpul dengan Paniko. Para gembala-gembala punya waktu untuk kumpul dengan Karayon. Tim kul punya waktu untuk kumpul dengan gembala. Jemaat punya waktu untuk kumpul dengan gembala kul. Ini sebuah hierarki yang saya lihat itu sudah terjalin, sudah dilakukan di gereja kita. Mari kita perhatikan itu. Ini bukan sekedar sebuah budaya, tapi ini konsep yang Alkitab mau kita terapkan dalam semua praktek hidup dan pelayanan kita. Bahkan jadi catatan buat saudara dan saya. Alkitab bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Ayat 31. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Luar biasa. Begitu pentingnya kumpul bersama Yesus. Itu bahkan digambarkan mereka makan pun tidak sempat. Tapi mereka fokus untuk ketemu dengan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada catatan yang lain, bagian yang lain. Setelah kata apegeilan, dipakai kata auto. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam poin ini, kalau itu diterjemahkan, mereka memberitahukan kepadanya, baru kemudian pantahosa. Jadi kalau saya terjemahkan, baru kemudian mereka sampaikan semua yang mereka kerjakan maupun mereka ajarkan. Jadi mengapa penulis menggunakan kata auto di depan kata pantahosa? Alasannya, karena dia ingin menjelaskan buat sang pembaca bahwa memberitahukan kepadanya. Nya ini siapa? Nya itu Yesus. Menjadi fokus utama. Kembali. Ini menegaskan bahwa Yesus menjadi pribadi fokus paling utama. Dari semua hal yang lain. Kesaksian kita, apapun itu. Yang kita bisa ceritakan kepada pemimpin kita. Ataupun kepada orang banyak. Atau kalau saya terjemahkan ini buat konteks kita sekarang. Fokus kita, gembala, Pak Agus, itu menjadi fokus pertama. Daripada semua cerita-cerita yang banyak yang bisa kita sampaikan kepada Pak Agus. Tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kepadanya. Bisa saja ini dibalik Bapak Ibu Saudara. Memang dalam bentuk tulisan Greek, apa yang ditulis awal itu juga menerangkan kepentingannya. Sehingga kalau kita pelajari ini dalam, kita akan pahami bahwa wow, dimulai dengan berkumpul bersama, terus kemudian memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Semua ini merujuk kepada Yesus paling utama, Yesus paling penting, Yesus menjadi pendahulu semua tindakan yang mereka ingin kerjakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sebelum buru-buru maju Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dan saya melihat Yesus menjadi hal yang paling utama dalam hidupmu dan hidupku. Apa yang kita lakukan sebagai bentuk respon kita? Mari kita lihat hal-hal berikutnya sebelum kita maju dan nanti saya akan buat kesimpulan di belakang. Kata yang kemudian dijelaskan di sini di ayat 30.
Mereka memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Apa yang kira-kira kita bisa tangkap tentang maksud kalimat ini? Saudara, bagian ini mengingatkan saudara saya kepada ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya ketika Yesus mengutus murid-murid. Nah, ini poin yang saya ingin tegaskan di sini tentang siapa Yesus menurut mereka. Jadi rupanya dalam momentum mereka berkumpul itu, ada sesuatu yang penulis ingin expose itu, penulis ingin kita perhatikan itu, dalam kaitan dengan bagaimana mereka memandang Yesus. Bapak Ibu Saudara, jadi bagian ini mengingatkan kita kepada teks di ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya tidak akan ajak kita untuk baca semuanya. Satu persatu saudara silakan buka dan baca ayat-ayat itu. Tapi mari perhatikan sama-sama bagian ini. Yesus panggil mereka. Yesus kemudian utus mereka. Yesus beri kuasa buat mereka. Lalu kemudian Yesus kasih pesan buat mereka. Dibilang begini, apa pesannya? Jangan bawa apapun. Pergi dengan tangan kosong. Saya garis bawahi hal yang penting. Mereka pergi dan mereka buat banyak mujizat. Mereka usir setan. Mereka oleskan minyak kepada orang-orang sakit dan orang sakit sembuh. Juga mungkin mereka tidak didengar. Mereka ditolak di satu tempat. Mereka kemudian pergi ke tempat yang lain. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, mereka pergi dengan tangan kosong tapi mereka pulang dengan banyak pengalaman. Saya mau kasih catatan tentang bagian ini. Dan ini menjadi perhatian saudara dan saya. Ini yang terungkap dalam bagian teks ayat 30 ini. Bahwa pelayanan itu adalah sebuah panggilan darurat. Pelayanan itu adalah sebuah urgensi. Lihat mereka pergi tanpa harus bawa apapun. Perbekalan apapun. Roti jangan, uang jangan. Pakaian pun hanya cukup satu. Jadi ini darurat. Seolah-olah ayo tergesa-gesa. Harus sesegera. Bagaimana saudara memandang itu? Bagaimana saudara memandang perintah Yesus? Bagaimana saudara memandang jiwa-jiwa? Bagaimana saudara melihat orang lain di sekitarmu? Saya percaya kalau saudara tahu siapa Yesus itu, harusnya saudara akan lihat sebagai sebuah panggilan yang tergesa-gesa yang sedang menanti saudara. Kalau kita mengenal betul siapa Yesus buat kita, teks ini sedang membongkar. Kita pasti akan melihat penyelesaian amanat agung. Pemberitaan kabar baik. Hal menginjil orang. Itu sebagai sesuatu yang mendesak. Urgensi, darurat. Di poin ini. Murid-murid penuh semangat. Mereka punya ketaatan yang luar biasa. Dan tidak ada satu catatan pun kalimat yang muncul. Kalau ada argumen-argumen atau penolakan. Karena pesan yang begitu istimewa, yang luar biasa. Berkaitan dengan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan bawa ini, jangan bawa itu. Dan sebagainya. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Siapakah Yesus yang saudara dan saya mengerti? Tapi kalau saudara dan saya paham tentang bagian ini, apa yang Markus ingin untuk kita pahami, sehingga kata sunagontai tadi, dia gunakan bentuk aspek yang tadi saya maksudkan, seperti slow motion, sesuatu yang perlu kita
plototin. Tadi saya bilang ini adalah kisah baru, juga menjadi sebuah pendahuluan. Dan ini menarik, ini menjadi perhatian yang luar biasa. Karena Bapak Ibu Saudara, sampai di bagian ini, murid-murid sudah hadapi berbagai orang, tempat yang berbeda-beda. Mereka sudah lihat banyak respon. Mereka sudah mengalami banyak mujizat, setan pergi, orang sakit sembuh. Berbagai hal mereka sudah alami dalam kisah ini. Mungkin kacamata mereka tentang siapa Yesus. Di titik ini seolah-olah kita punya penilaian yang sangat positif. Mereka pergi dengan tangan kosong. Mereka bisa hidup. Bahkan mereka pulang, mereka udah punya uang. Tapi bagaimana konteks selanjutnya yang berkaitan dengan tema ini? Yang berkaitan dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah mereka seperti itu? Apakah mereka punya sesuatu yang istimewa yang perlu kita banggakan tentang sudut pandang mereka, paradigma mereka tentang Yesus? Mari kita sama-sama baca bagian yang kedua. Jadi hari ini saya hanya bahas 2 hal. Yaitu mulai kata atau peristiwa mereka berkumpul, lalu memberitahukan apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Ini adalah kaitan dengan Yesus mengutus mereka. Jadi hal yang pertama yang saya bahas tadi panjang lebar, ini berkaitan dengan apa? Seperti apa? Bagaimana paradigma murid-murid tentang siapa Yesus ketika mereka diutus. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua, yaitu bagaimana mereka melihat Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Dia. Kalau di kisah pertama mereka pergi berdua-berdua, Yesus tidak bersama-sama, tidak berjalan beriringan dengan mereka. Sekarang di kisah ini, Yesus berjalan beriringan dengan mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menjumpai 5.000 orang yang butuh makan. Apa yang diceritakan dalam kisah itu? Yang kita bisa pelajari tentang memahami siapa Yesus buat saudara dan saya. Sebelum saya buru-buru maju. Di sini kita juga ketemu hal yang sama. Ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi sebagai aspek imperfektif atau bentuk imperfektif aspek itu. Yang tadi saya maksudkan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh saudara dan saya. Di ayat 35 yaitu kata hegenon. Kata hegenon atau berkata. Kata hegenon dari ayat 35 saya baca. Pada waktu hari sudah malam datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata. Jadi penulis ingin, ayo perhatikan apa yang dikatakan murid-murid. Coba lihat apa yang mereka bilang. Tempat ini sunyi. Hari sudah malam. Lalu kemudian muncul lagi bentuk imperfektif di ayat 36 yaitu kata suruh mereka pergi. Jadi waktu mereka bilang gini, suruh mereka pergi. Penulis ingin, lu perhatikan loh ini bahasa murid-murid. Ayat 37, saya cepat aja Bapak Ibu Saudara. Bentuk imperfektif itu hadir di kata, tetapi jawabnya kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka itu di highlight. Itu bentuk imperfektif aspek. Perhatikan loh apa yang mereka ngomong. Apa yang mereka bilang? Haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Dan di ayat 38 ada 3 kata yang bentuk aspeknya adalah imperfektif itu. Yaitu perhatikan Yesus berkata,
Perhatikan dia bilang, berapa banyak roti yang ada padamu? Ada padamu itu yang digarisbawahi sebagai bentuk aspek imperfektif itu. Dan satu kata lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu kata mereka berkata, legei, exete, dan legousin. Ini adalah bentuk-bentuk yang diminta untuk diperhatikan. Saya kalau mau bahas ini jadi panjang. Satu persatu kita harus bedah ini jadi panjang untuk jadi sorotan buat kita. Saudara, di titik ini saya harus bilang buat Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata apa yang kita sangka murid-murid dalam hal memandang Yesus itu begitu luar biasa. Ternyata ketika hadir masalah yang lebih besar, mereka berubah. Di bagian ini, Markus bukan hanya ingin menunjukkan tentang mujizat yang luar biasa, tapi dia ingin tunjukkan kepada saudara saya tentang sikap, pemahaman murid, paradigma mereka tentang Yesus. Di peristiwa ketika mereka diutus, wow, tanpa bawa apapun mereka bisa hidup. Mereka pulang, mereka udah punya uang. Dari mana indikasinya sehingga saya bilang mereka punya uang? Dari bahasa tadi. Apakah kami harus beli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Gaya ya? So punya uang 200 dinar. Sudah punya uang banyak. Bahkan uang itu bisa dipakai untuk membeli makanan untuk 5.000 orang laki-laki. Di teks ini luar biasa. Saya harus buat kesimpulan bahwa ternyata ketika mereka menghadapi keadaan padahal bersama Yesus, di awal tanpa argumen sedikit pun, ketika dibilang jangan bawa ini, jangan bawa itu, di sini mari saudara lihat argumen mereka pertama. Di ayat 35 bilang apa? Tempat ini sunyi. Hari sudah malam. Suruh mereka pergi. Wow. Terus kemudian, haruskah kami beli roti seharga 200 dinar? Bahkan di kisah lanjutan perikop berikutnya, Yesus ketika berjalan di atas air, kemudian ayat 52 bilang begini, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Itu sebabnya saya tadi bilang, saya perlu waktu banyak untuk menerjemahkan kata per kata. Apalagi menerjemahkan bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan sebuah tantangan. Kalau engkau betul mengenal siapa Yesus bagimu, apa yang dikisahkan dalam cerita ini menjadi gambaran untuk kita bandingkan diri kita. Peristiwa ketika Yohanes dibunuh, di dalam perikop sebelum peristiwa ini, menerangkan buat saudara saya tentang kacamata Herodes tentang siapa Yesus. Jauh sebelumnya di bagian awal dari kisah ini, dikisahkan tentang kacamata orang Nazaret tentang siapa Yesus. Dan itu naif sekali. Mengapa? Karena mereka menyebutkan Yesus sebagai tukang kayu. Artinya, dia bukan Tuhan. Dia seorang pekerja biasa. Herodes masih luar biasa.
seperti menghargai Yohanes Pembaptis. Demikian itu yang dia pandang tentang Yesus. Karena dia berkata bahwa orang ini adalah orang yang bangkit. Yohanes yang sudah dibunuh, dia sekarang sudah bangkit. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya tutup dengan kesaksian. Saya datang dari latar belakang memang sekolah Alkitab. Saya datang dari latar belakang punya cita-cita jadi seorang kontraktor hebat. Saya sekolah ambil teknik sipil. Tapi kemudian dalam perjalanan saya ketemu Yesus. Berjumpa dengan Yesus, saya bertobat. Saya tinggalkan semua itu. Saya merasa memenangkan jiwa itu jauh lebih membahagiakan daripada kebanggaan sebagai seorang kontraktor hebat. Saya pilih berhenti, tinggalkan kampus, dan pergi sekolah Alkitab. Selesai sekolah Alkitab, kita semua punya semangat yang sama. Mana-mana Tuhan panggil, saya kerja buat Tuhan. Biar tanpa gaji, terlalu manis. Kalau saudara tanya, apa begitu? Ya, semangat seperti itu yang ada pada kami. Saya koreksi diri saya. Bagaimana dengan hidup saya hari ini? Apakah pandangan saya tentang siapa Yesus itu masih membuat semangat seperti itu tetap nyata dalam hidup saya? Tahun 2004 kami diutus ke Makassar. Kalau saudara tanya, bagaimana saya memandang diri saya akan bilang gini, saya masih seperti itu. Kalau tanya hari ini, saya berdoa biar orang menilai saya tetap sama seperti itu. Kalau kita lihat siapa Yesus buat kita dari sudut pandang yang benar, apapun tantangan yang kita hadapi, tidak ada bahasa penolakan, argumen. Kita akan bilang yes buat Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara yang hari ini mau bilang gini, saya yes apapun. Kalau dia bilang begini, saya amin. Kalau dia bilang begitu, saya amin. Kalau saudara bilang amin, Paniko harus seolah-olah menjelaskan kembali, memberi argumen kembali tentang tindakan iman yang kita buat berkaitan dengan persembahan sulung. Bagaimana saudara? Apakah yes atau ada argumen demi argumen? Tapi hari ini satu hal yang saya akan nyatakan sebagai bahasa penutup. Kalau benar engkau melihat Yesus sebagaimana seharusnya, maka saya percaya hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dari sudut pandang Alkitab. Kita akan punya kesukaan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran, apapun resikonya. Tanpa ada argumen demi argumen. Yang percaya sama-sama bilang amin. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara, supaya kita jadi mantap. Mengapa? Sebab saudara lihat kisah berikutnya. Di pasal 7. Ada gambaran perempuan Sirofenisia. Itu kemudian dipakai oleh Markus. Sebagai sebuah perbandingan untuk melihat bagaimana dia memandang Yesus.
Bahkan di pasal 8, sang penulis menggunakan kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu pun menjadi alat, menjadi kisah untuk membandingkan sampai sejauh mana mereka memandang siapa Yesus itu. Mari terus belajar mengenal Dia. Sehingga dalam seluruh aspek hidupmu, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Mari angkat tangan. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, buka pintu sorga. Tuhan datang berjejak di tengah kami. Tunjukkan diri-Mu lebih lagi. Kami ingin mengenal Engkau sebagaimana seharusnya. Dan biar semua kami dalam nama Tuhan Yesus hari ini kami berubah, kami pulih, kami punya cara pandang yang benar, paradigma yang benar tentang Tuhan Yesus bagi kami. Ampuni kami ya Aba. Kalau kami di posisi seolah-olah seperti murid yang berkeluh kesah, seolah-olah tidak berani bertanggung jawab dengan tantangan yang ada di depan mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa, kalau ada hamba Tuhan yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan, teguhkan. Biar karena kacamatanya tentang Tuhan Yesus, buat dia tetap kokoh, teguh dalam hadapi tantangan apapun. Buat jemaat, masalah, kesulitan, penderitaan, sakit apapun yang sedang dialami. Buat kami melihat Tuhan Yesus sebagaimana adanya. Sehingga kami jadi orang-orang yang berjalan makin lama makin kuat. Makin terang benderang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat. Berkati gembala, jemaat. Tuhan pakai dahsyat ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, saya ajak untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kiranya ibadah ini Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk melayani kami pada siang hari ini. Pembawa firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah firman itu Tuhan Engkau tanamkan di hati kami Tuhan. Dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demikian juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengantar kami masuk dalam pujian penyembahan. WL Singer, pemain musik, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami satukan hati kami.
kami memberkati Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami topang doa terus untuk para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden kami bersama dengan wakilnya, Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan semua kabinet menterinya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan kepemimpinan mereka. Sehingga mereka sanggup untuk memimpin bangsa ini ke depan lebih baik lagi Tuhan. Secara khusus di bidang ekonomi, di mana bangsa kami ini Tuhan dipengaruhi oleh masalah pandemi ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, banyak orang-orang yang kehilangan usaha, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Dan kami minta Tuhan Yesus, kiranya ke depan Tuhan akan bangsa ini akan lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga menopang doa Tuhan untuk orang-orang kudus-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dari segala denominasi. Kami topang doa terus Tuhan. Secara khusus GBI Gatot Subroto, kami topang doa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoraharjo bersama keempat wakilnya. Dan Tuhan untuk Ketua Rayon juga Tuhan kami topang doa Tuhan. Untuk Pendeta Beni Gunawan Tuhan, kiranya beliau-beliau ini mampu membawa GBI Gatot Subroto ini ke depan lebih baik lagi untuk memenangkan jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami menopang doa untuk gembala cabang kami Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Rojana bersama keluarganya, Ibu Diana, Esther dan Denny Tuhan. Kiranya Tuhan menopang terus beliau di dalam pelayanannya, sehingga apapun yang terjadi dalam gereja kami, beliau tetap setia untuk melayani jiwa-jiwa yang ada. Juga untuk kedua wakilnya Tuhan, Pak Handi Lim bersama keluarganya, Pak Tri Agus bersama keluarganya, biar mereka bergandengan tangan terus untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa di GBI Season City dan Taman Anggrek. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami topang doa untuk jemaat-jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat. Kekasih Yesus Kristus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai kedatangan Yesus 2 kali, menjemput kita di awan-awan permainan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin.